wabarakatuh. Halo masyarakat, kali ini kembali lagi di podcast Himanura Bersuara. Perkenalkan, nama saya Risa Rosindah dari Media Komunikasi dan Informasi Himanura, Universitas Serang Raya. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas episode yang cukup menarik, yaitu di manakah ruang aman bagi kaum perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya semakin maraknya diberitakan melalui media televisi atau media sosial, banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan usia dini, kekerasan dalam berpacaran, dan lain-lainnya. Dan kejadian tersebut pun tidak hanya terjadi di dalam rumah yang sebagian orang berpikir bahwa rumah adalah tempat yang paling aman, tetapi kejadian itu bisa terjadi di mana saja. Hal ini tentu membuat para perempuan merasa tidak aman berada di lingkungan masyarakat. Nah, kali ini narasumber dari Komnas Perempuan yaitu Ibu Triasri Wiandani, selaku Komisioner Komnas Perempuan. Halo Ibu Triasri Wiandani, apa kabar? Halo, selamat siang, kabar baik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali nih isu-isu yang beredar tentang pelecehan seksual. Yaitu salah satunya pelecehan seksual di salah satu kampus, yaitu pelecehan seksual dosen kepada mahasiswa saat bimbingan, dan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Nah, Bu, yang ingin saya tanyakan nih, apa sih alasan kejadian pelecehan seksual ini banyak terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya nih, Bu? Ya, terima kasih. Pelecehan seksual terjadi karena pertama seseorang melihat tubuh korban atau pelaku melihat tubuh korban sebagai objek seksual. Nah, ini juga tidak lepas dari lahirnya budaya patriarki, di mana budaya penguasaan yang menempatkan laki-laki sebagai kelompok kelas masyarakat yang pertama, yang kedua perempuan ditempatkan sebagai kelompok kelas masyarakat kedua, sehingga di dalam budaya patriarki tersebut pelanggengan penguasaan karena privilege, bahwa dari kecil kita selalu diajarkan bagaimana menempatkan laki-laki menjadi prioritas di dalam mendapatkan akses apapun itu, pendidikan, akses untuk bagaimana peran-peran di dalam kerja-kerja rumah tangga itu juga sangat jelas, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual. Dan melihat tubuh orang lain yang ditempatkan sebagai objek seksual ini adalah potensi dari munculnya kasus-kasus kekerasan seksual, yang salah satunya adalah pelecehan seksual, karena pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Demikian, Mbak. Sebagian orang berpikir bahwa terjadinya kasus pelecehan seksual tersebut itu karena pakaian yang terlalu terbuka atau terlalu seksi gitu ya, Bu ya. Hal itu berpengaruh nggak sih, Bu, sebenarnya? Ya, banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut disebabkan oleh karena cara berpakaian perempuan. Karena ini kita melihat bagaimana budaya patriarki juga menempatkan perempuan dalam standar moral. Ketika ada kasus-kasus pelecehan seksual, sehingga yang disorotin adalah tubuh perempuannya, cara berpakaiannya, tetapi tidak melihat kasus-kasus pelecehan seksual ini persoalan permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaku yang menempatkan perempuan atau tubuh orang lain sebagai objek seksual. Sehingga kita perlu mengedukasi publik bahwa kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu bukan salah di tubuh korban yang dijadikan objek seksual, tetapi ini salah karena pelaku memiliki perspektif cara pandang terhadap tubuh orang lain. Jadi permasalahannya bukan di korban, tetapi permasalahannya di pelaku yang menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual. Sehingga ini juga terbantahkan dari kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Banyak korban dari pelecehan seksual itu berpakaian sopan, menggunakan baju muslim,
Dan kita tahu bahwa kasus-kasus pelecehan seksual juga terjadi di daerah-daerah atau di ranah-ranah pendidikan yang sebenarnya ini menjadi ruang terdidik ya, di mana pelakunya juga gurunya, guru pondok pesantrennya, dan korbannya santri-santrinya. Dan ini menjadikan bukti bahwa persoalan pelecehan seksual bukan salah di tubuh korban, tetapi perilaku pelaku yang melihat dan menempatkan tubuh korban sebagai objek seksual. Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti sebenarnya pakaian itu tidak berpengaruh terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi ya Bu ya. Berarti gimana cara orang melihat si perempuan itu yang harus mengendalikan diri terhadap nafsunya ya Bu ya? Iya, karena permasalahan ada di pelaku, sehingga yang harus diperbaiki itu adalah perilaku pelaku, perspektif pelaku, dan perspektif masyarakat di dalam melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang salah satunya adalah pelecehan seksual. Nah, perspektif baru ini yang harus kita bangun, karena kasus-kasus kekerasan seksual ataupun salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual itu adalah perilaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa ini menjadi perilaku kejahatan terhadap kemanusiaan? Karena korban itu mengalami dampak yang sangat luar biasa gitu. Dan ini menjadi persoalan bangsa, persoalan bersama, persoalan kemanusiaan, karena dampak yang luar biasa yang ditimbulkan dari kasus yang dialami oleh korban ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita berkewajiban untuk melindungi korban, memberikan akses pemulihan bagi korban, karena kita tidak bisa menyederhanakan kasus-kasus kekerasan seksual yang salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual sebagai hal yang dinormalisasikan di dalam masyarakat, dianggap sebagai hal yang biasa, karena ini kita melihat bagaimana dampak-dampak bagi korban itu sangat berdampak bagi korban. Dan puncak dari dampak dari kekerasan seksual yang salah satunya pelecehan seksual ketika korban mengalami depresi, mengalami tekanan psikologis yang itu tidak bisa ditahan, bisa aja berpotensi berujung pada kasus-kasus bunuh diri. Begitu Mbak. Ya Ibu, dan mungkin dampaknya itu tidak sebentar ya Bu ya, mungkin bisa saja 1 bulan, 2 bulan, bahkan yang lebih parahnya sampai bertahun-tahun ya Bu. Iya, karena dampak ini sebenarnya kalau kita melihat dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, itu tidak hanya berdampak pada korban, tapi juga berdampak pada pendamping, yang ini juga sebenarnya meresikokan orang-orang di sekitar korban, karena tadi kasus-kasus pelecehan seksual di dalam perspektif masyarakat kita itu masih cenderung menyalahkan korban dan keluarganya. Dan ini menjadi PR kita bersama, bagaimana mendorong perspektif baru, menyadarkan masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang juga salah satunya adalah pelecehan seksual bukan sebagai aib, tapi ini sebagai persoalan bangsa, persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya Ibu, sehingga dampaknya terutama ke korban, ke keluarga, dan masyarakat lingkungan sekitar juga mungkin akan merasakan dampak dari pelecehan seksual tersebut ya Bu ya? Iya, sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi kepada konteksnya negara, maka ini dampaknya juga ketika perempuan dihancurkan masa depannya karena mengalami kasus kekerasan seksual, sehingga ini kan negara kehilangan potensi generasi penerus bangsa sebagai SDM yang berkualitas untuk melakukan kerja-kerja dalam partisipasinya untuk pembangunan. Dan ini kita melihat secara dampak lebih luasnya kalau kita tarik kehilangan sumber daya manusia karena kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Dan kalau kita bicara tentang kasus-kasus kekerasan seksual itu kan sekarang menimpanya tidak hanya kepada kelompok usia tertentu, bahkan lansia, dewasa, anak-anak, bahkan bayi pun kan rentan seksual dan juga pelecehan seksual. Nah, inilah menjadi concern kita bersama, perhatian kita bersama, menyampaikan ke publik, menyampaikan ke negara bahwa Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Oke, baik Ibu. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Nah kan bukan hanya kasus pelecehan seksual saja yang terjadi ya Bu, mungkin banyak kasus-kasus lainnya kayak kasus
kekerasan dalam pacaran atau bisa dibilang masuk ke dalam hubungan yang toksik atau toxic relationship. Banyak sekali perempuan-perempuan yang terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat tersebut sehingga mereka banyak mengalami tindak kekerasan kayak diancam, dipukulin, dan lain sebagainya. Mereka sadar kalau mereka itu sedang terjebak dalam suatu hubungan yang mungkin bisa dibilang tidak sehat karena mereka jadi korban kekerasan di dalam hubungan tersebut, Bu. Banyak perempuan-perempuan yang mengalami hal tersebut, tetapi mereka tidak bisa keluar atau mereka merasa takut untuk keluar dari hubungan itu. Nah, cara untuk bisa keluar dari hubungan yang seperti itu tuh bagaimana, Bu? Ya, yang paling bisa dilakukan ketika korban bercerita kepada teman dekatnya atau seseorang yang dipercaya, sehingga orang yang dipercaya atau orang yang diceritakan oleh korban itu bisa menguatkan dan menyampaikan bahwa kamu tidak sendiri, sehingga proses untuk mendampingi dan menguatkan ini sebagai upaya untuk memberikan penguatan kepada korban agar bisa dari hubungan yang toksis tersebut, karena memang tidak mudah korban keluar dari hubungan yang toksik karena pelaku itu atau pasangannya yang menjadi pelaku itu memanfaatkan kerentanan korban dengan cara intimidasi, dengan cara tipu daya, dengan hal-hal membuat korban merasa ketakutan ketika ingin mengakhiri hubungannya atau menyelesaikan hubungannya, sehingga orang-orang terdekat yang mengetahui hubungan toksik tersebut disarankan untuk bisa mendampingi, menguatkan, dan yakinkan tersendiri sehingga korban berani untuk bisa mengambil keputusan mengakhiri hubungan yang toksik tersebut, karena memang teman atau pendamping yang diceritakan oleh korban tidak serta-merta langsung bisa mendesak korban mengakhiri hubungannya, karena situasi itu tidak mudah dan sulit. Ada hal-hal yang memang menjadi pertimbangan bagi korban mengapa sulit mengakhiri hubungan tersebut. Itu yang sangat penting adalah bagaimana mendampingi, menguatkan, meyakinkan, dan hingga pada suatu keputusan korban bisa menyampaikan untuk menyelesaikan hubungan toksiknya sebagai pelaku. Begitu, Mbak. Berarti dari lingkungan sekitarnya harus dapat merangkul si korban ya, Bu ya, agar si korban tersebut tidak merasa sendiri, dan lingkungan sekitar juga harus membantu si korban buat keluar dari hubungan yang bisa dibilang tidak sehat tersebut. Iya, betul. Dukungan ini menjadi sangat penting agar korban merasa tidak sendiri dan pada titiknya korban memiliki kemampuan, keberanian untuk memutuskan mengakhiri hubungan yang toksik tersebut. Iya, Ibu. Kan sekarang nih kan banyak nih, ada beberapa kayak orang tuh berpikiran bahwa kayak banyak banget gitu kejadian-kejadian yang masih di ranah pacaran tapi udah dipaksa buat melakukan hal yang mungkin masuk ke ranah keluarga gitu, kayak semacam melakukan seks bebas atau apa gitu segala macam kan, Bu ya. Terus orang-orang tuh berpikir kayak mereka beranggapan bahwa ini mah salah ceweknya lah, suruh siapa gitu, mau aja, gampang tergoda dan lain sebagainya. Terus di sisi lain juga ada orang yang bilang salah cowoknya lah, suruh siapa yang nggak bisa nahan nafsu, harus banget itu ngikutin nafsunya dan segala macem. Nah, pertanyaannya sebenarnya tuh harus gimana? Emang kesalahannya tuh ada di pihak ceweknya atau pihak cowoknya, biar kita tuh bisa satu pemikiran gitu, nggak terus-terusan menyalahkan si cewek tersebut gitu, Bu. Ya, di dalam relasi hubungan yang toksik dan pemaksaan hubungan seksual, sebenarnya kesalahan itu ada di pelaku ya. Di pelaku menggunakan relasi kuasa, menggunakan kelemahan korban, menggunakan perspektif bahwa korban sebagai objek seksual, ini yang menjadi persoalan. Jadi sebaiknya kecenderungan untuk menyerahkan korban itu untuk dihindari dan dihentikan ya. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana melihat kasus tersebut ini persoalannya ada di pelaku, yang kita tahu bahwa
pelaku itu akan menggunakan segala daya dan upayanya untuk memperdaya korban. Jadi itu Mbak. Jadi kalau melihat hubungan pacaran dan pelaku memaksa melakukan hubungan seksual, itu pasti dengan berbagai cara, daya, dan upayanya. Dan ini kita harus melihat kasus-kasus ini kesalahan bukan pada diri atau tubuh korban, tetapi memang ada di pelaku yang bagaimana tidak mampu menahan hasrat seksualnya, keinginan seksualnya, dan menempatkan pasangannya sebagai objek seksual. Dan ini persoalan kita bersama, dan ini harus kita cegah bersama-sama dengan melakukan berbagai upaya penyadaran publik, kampanye, edukasi. Ini menjadi sangat penting. Begitu. Terus Ibu, kalau kan mungkin banyak sekali di luaran sana yang mengalami kasus-kasus kayak gitu ya Bu, kayak semacam pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran, catcalling dan sebagainya. Cara kita untuk membela diri agar mendapatkan keadilan tuh, kita tuh harus melaporkan kemana gitu Bu, biar kita tuh dapat keadilan gitu, kita sebagai korban tuh mendapatkan keadilan dari kasus tersebut. Ya, sebenarnya banyak lembaga layanan bantuan pendampingan bagi korban, dan itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan korban. Apakah itu layanan bantuan hukum, layanan konseling, layanan rumah aman, sehingga semua berbasis pada kebutuhan korban gitu. Nah, di segala persoalan dengan keterbatasan payung hukum kita, maka dilakukan masyarakat dan Komnas Perempuan adalah advokasi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana diharapkan rancangan undang-undang ini menjadi payung hukum yang komprehensif yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Itu salah satu upaya ya yang bisa dilakukan. Yang kedua, kita membangun edukasi, penyadaran kepada publik untuk membangun perspektif baru bahwa tidak seorang pun berhak menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual. Dan penyadaran ini menjadi sangat penting, dan kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa kasus-kasus kekerasan seksual bukan lagi sebagai kasus atau persoalan aib semata, tetapi ini kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus kita perangi bersama-sama. Yang dampaknya juga saya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini sangat luar biasa berdampak bagi korban, bagi keluarganya, bagi pendamping. Nah, upaya-upaya untuk memberikan akses keadilan bagi korban itu memang terus diupayakan, baik secara regulasi payung hukum maupun penyediaan lembaga layanan pendamping yang bisa diakses oleh korban. Lembaga layanan pendamping itu ada yang diadakan oleh pemerintah, ada juga yang dibangun atau dibentuk oleh masyarakat sipil yang punya konsen fokus di dalam kasus-kasus kekerasan seksual agar bisa memberikan akses layanan bagi korban. Demikian, Mbak. Iya nih Bu, kayak contoh kasus di KPAI ya Bu, itu kan si korban yang malah jadi disalahkan tuh kan Bu, si korbannya yang malah disalahkan, sedangkan si pelaku yang malah mendapat perhatian lebih dari pihak yang berwajib. Itu seperti apa ya Bu? Itu bagaimana? Ya, itu tadi kita melihat bahwa kasus itu malah meletakkan pada cara pandang menyalahkan korban, tidak memberikan ruang kepada korban, korban tidak didengarkan keterangannya, dan justru akses untuk melindungi pelaku itu menjadi lebih cenderung terjadi. Dan di dalam konteks kasus-kasus pelaporan kepolisian, kita juga ada persoalan di mana aparat penegak hukum belum terhadap korban, sehingga kecenderungan untuk tidak segera merespon atau proses hukum yang lama itu juga menjadi dampak bagi korban. Dan ini yang kita dorong, membangun kerjasama dengan kementerian lembaga, aparat penegak hukum agar ada upaya untuk pelatihan di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, bagaimana APH itu memiliki perspektif terhadap korban. Demikian.
Sebaiknya upaya-upaya apa sih Bu yang dilakukan agar kasus-kasus seperti itu tuh bisa teratasi sehingga tidak memakan korban-korban berikutnya dan para perempuan pun merasa aman berada di lingkungan masyarakat gitu Bu. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan, upaya-upaya adalah bagaimana memberikan payung hukum yang komprehensif di dalam melihat kasus-kasus kekerasan seksual, yaitu pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Yang kedua, mewajibkan setiap organisasi, kementerian, lembaga, institusi itu memiliki SOP untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus kekerasan seksual. Karena juga di kampus itu kasus-kasusnya sangat tinggi sehingga ini menjadi konsen perhatian yang serius dari Menteri Pendidikan untuk mau mengeluarkan regulasi kebijakan, yaitu salah satunya Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan. Ini sebagai upaya langkah maju bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan dilakukan. Dan saat ini yang masih menjadi PR bagaimana rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini agar segera dibahas dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Ya Bu, semoga rancangan undang-undangnya cepat disahkan ya Bu, biar kita sebagai perempuan-perempuan tuh merasa aman berada di lingkungan masyarakat dan merasa terlindungi gitu Bu. Untuk korban juga, terutama untuk korban dan berdampak pada keluarga yang terkena dampaknya juga agar merasa lebih aman gitu ya Bu ya. Ya Mbak, kita mengharap dukungan dari masyarakat, publik, teman-teman mahasiswa untuk terus mendorong dan mendukung DPR segera membahas dan mensahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Oke Ibu, baik. Kita sudah sampai di perjumpaan terakhir, yaitu di mana kita akan berpisah. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu yang sudah memberikan pemaparan tentang perlindungan terhadap wanita. Iya, terima kasih atas undangannya. Semoga kawan-kawan bisa menyebarluaskan informasi ini dan mendukung upaya untuk pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Selamat sore, salam Nusantara, salam sehat selalu. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih. Semoga kawan-kawan sehat selalu. Ibu juga sehat selalu ya Bu. Amin, terima kasih. Waktunya, maaf mengganggu ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Saya pamit undur diri ya. Ya Ibu. Ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di perjumpaan terakhir, yaitu di mana kita akan berpisah di episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Manura Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.